Dan tidak salah ketika orang datang itu mencari kamardhikan. Ada juga literasi yang mengatakan bahwa pertama kali itu tilamu P. Jangan boleh loh langsung ke Sengkelat. Langsung lo 13 boleh ya? Boleh loh. Jangan juga boleh loh langsung ke Jalak Sangu Tumpeng. Selama kita niat mengkoleksi keris ini secara baik, maka tidak akan ada efek negatif. Salam sejahtera teman-teman, bertemu lagi bersama kami dalam program podcast Dunia Keris berjudul Saling Sila. Wah, gimana nih Mas Andrew ini? Wah ini Setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Iya, setelah belum. Lebaran ya. Setelah Lebaran terus belum take lagi ya Mas ya. Ini Betul. take lagi dan ada yang baru Mas di set kita hari ini. Apa itu? Biasanya kita berdua. Sekarang Karo Tombak. Sekarang ditemani dengan pasukan keris di sebelah tengah. Betul. Dengan jajaran keris di Jagrak Sub 9. Ya, karena menanggapi ini ya, apa kan ada yang pernah komen juga kan netizen, Mas besok-besok mbok sambil nanting keris Mas. Oke no. Mosok dodolan keris ora karo keris ya. Betul. Mosok channel keris ora karo keris ya. Nah, Mosok dunia keris wes. Tak jawab Mas saiki Mas, tak jawab Mas, tak wujudkan minggu kowe Mas iki Mas. Hari ini kita akan coba mengkulik-kulik karena kita akan menanting keris, berarti kita akan bicara soal keris ya Mas ya. Ya. Di beberapa episode yang lalu kan Mas Kevin sempat memberikan nasihat ya dalam menilai sebuah keris kan. Oke, api. Itu bukan nasihat, hanya sharing pengalaman pribadi. Oh, ya. Oke. Nek ra salah keris apik ora kudu larang, nek keris larang berarti kudu apik. Betul. Bener ya? Betul. Bener ya. Nah, Keris bagus tidak selamanya mahal keris dan bagus. tidak harus mahal. Tapi Tapi nek jenengan keluar uang untuk beli keris mahal, ya itu harus bagus. Harus bagus, tidak hanya sekedar bagus. Bagus, orisinil, otentik. Nek masalah sepuh apa kamardhikan ya tergantung jenengan belinya apa. Ya. Nek mau nyari sepuh ya harus sepuh. Nek nyarinya kamardhikan ya berarti harus dilihat garapnya, detailnya, bahannya. Dan tidak salah ketika orang datang itu mencari kamardhikan. Betul, Ya, tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Yang menjadi salah adalah orang datang mencari keris sepuh dikasihnya kamardhikan. Itu menjadi salah. Atau orang datang yang ngono lah. Sensor. Begitu. Oke. Nah, terus gimana ini, Mas? Nah, ini aku coba akan memposisikan diriku sebagai diriku sendiri yang mana yo anyar kan ning dunia seperti ini Ya, anyar kan. betul. Juga aku akan mencoba memposisikan diri teman-teman yang sedang mencari keris mungkin. Oh, berarti jenengan perwakilan atau mewakili. Sebenarnya aku kemarin buka Google Form Mas. Aku tak tampung pertanyaan iki. Wah, just nah. Monggo. Oke, nek buat aku yang tidak memiliki keris sama sekali Mas. Kan ada literasi yang pernah bilang bahwa nek mengkoleksi keris atau mempunyai keris, mulailah dengan keris brojol. Betul. Nah, itu aku mau minta respon dari Mas Kevin dulu soal literasi itu, terus mungkin dari pendapat pribadi Mas Kevin sendiri untuk seorang pemula tinggal membeli atau mempunyai keris itu apa? Oke. Untuk menanggapi pertanyaan dan pernyataan ya, karena tadi kan dua hal yang jenengan sampaikan, perihal literasi dan juga pertanyaan yang jenengan sendiri sampaikan. Untuk hal itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Karena kalau kita mau katakanlah mengoleksi keris, secara urutan mungkin itu memudahkan. Oke. Jadi karena panjenengan awam, panjenengan tidak tahu menau tentang keris, terus jenengan punya keinginan untuk mengoleksi keris. Tidak salah jika jenengan mengikuti
literasi ataupun artikel yang pernah mengatakan kalau keris pertama harus brojol. Tidak salah. Karena dari situ ada muncul harapan dari keris brojol itu sendiri. Lalu yang faktor kedua, keris brojol itu adalah keris dengan dapur yang sangat sederhana. Ya, sederhana. Jadi dia hanya keris lurus. Gandek lugas dan pejetan saja. Ya. Tanpa ada apapun. Itu memudahkan kita untuk menghafal terlebih dahulu setidaknya satu dapur dari keris, yaitu dapur brojol. Nah, dari situ, dari dua faktor situ masuk nih, bisa, nggak apa-apa kalau jenengan mau mengkoleksi mulai dari keris brojol terlebih dahulu, boleh dan sah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan jenengan boleh loh langsung ke sengkelat. Langsung lo 13 boleh ya? Boleh loh. Jenengan juga boleh loh langsung ke jarak sangu tumpeng. Kembali lagi, jenengan niatnya untuk apa? Ya. Berkoleksi. Koleksi berdasarkan kesenangan panjenengan, selera, atau memang jenengan ingin mengkoleksi seluruhnya dari setiap dapur. Nah, itu. Itu. Ya. Itu yang pesan yang harus tertanamkan terlebih dahulu. Jenengan memulai ke arah mana? Ada juga literasi yang mengatakan bahwa pertama kali itu tilamupeh. Oh gitu. Ada juga. Monggo saja. Itu tergantung panjenengan. Panjenengan yang melihat dan panjenengan selaku yang bertanya di sini, Mas Andrew. Boleh-boleh saja. Yang intinya tidak ada peraturan pasti atau peraturan baku yang harus diikuti di mana kita hendak mengkoleksi keris. Karena keris itu adalah hobi kembali lagi, ataupun bisa digunakan sebagai sarana. Jadi kalau panjenengan selaku yang memahari keris atau selaku yang mempunyai keris merasa keberatan untuk melakukan segala macam halnya, ya pilihannya hanya dua. Jenengan mau tidak melakukan dengan mengetahui dan menanggung entah itu risiko yang ada, atau yang kedua, ya tidak usah beli keris. Hanya seperti itu. Yang untuk poin pertama, risiko di sini bukan berarti terus malapetaka segala macam, tidak. Selama kita niat mengkoleksi keris ini secara baik, maka tidak akan ada efek negatif. Yang dimana yang perlu kita ingat adalah keris ini adalah benda yang diluhung. Ya. Dia disebutnya tosan aji. Tosan yang berarti besi, aji yang berarti aji, berharga, bermakna. Maka tidak ada keris yang membuat malapetaka. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya. Toh pun itu ada orang yang merasakan, aku memegang keris ini nggak cocok segala macam. Yaitu berarti antara jenengan dengan kerisnya tidak cocok. Tetapi secara dasarnya keris ini bukan diciptakan untuk hal yang negatif. Itu dulu. Justru malah hal yang positif. Tinggal cocok atau tidak dengan panjenengan. Nah, itu kan faktor yang berbeda. Ya. Itu bukan dasar daripada keris, tapi itu adalah dasar daripada kita memilih keris. Seperti kita berteman. Kita memilih teman, kita memilih sahabat. Melihat bibit bobot. Betul. Kuwi nek meh yang-yangan, nek meh rapi. Itu. Sama halnya dengan hal itu. Kita cocok dengan satu orang, belum tentu teman kita cocok juga dengan teman orang itu. Walaupun ini benda mati ya. Betul. Nah, itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan jenengan, sebenarnya bebas. Oke. Mau koleksi apa? Karena ada juga orang yang antipati dengan brojol. Aku rasa seneng brojol. Misalnya biasa banget. Biasa banget. Atau dia pernah punya pengalaman buruk tentang brojol. Kita kan nggak tahu background story-nya seperti apa. Nah, walaupun di keris brojol itu banyak dijumpai pamor-pamor yang memang bisa dibilang bagus dan cukup langka. Karena pamor-pamor miring, pamor-pamor yang memang top-top betul, itu malah muncul kebanyakan di keris dapur brojol dan tilamupeh. Begitu. Nah, dari situ ini lagi menjawab pernyataan gue. Pernyataan. Nah, pertanyaan jenengan, keris brojol lagi jenengan men? Atau meh keris bebas? Nah, sebelumnya udah pernah punya angen-angen duwe keris?
Sudah. Meh pengen duwe keris opo? Sing ra abot sih gitu sih. Abot dalam arti kan? Abot dalam artian cekelan ya. Oke. Nah, pengen duwe keris opo Mas Andrew? Lu sih. Lu berapa? Pandowo menarik sih. Pandowo. Ya wis, langsung beli aja Pandowo. Kan itu angan-angan jenengan. Kan itu dapur keris pertama yang jenengan kehendaki. Ya. Jenengan inginkan. Ya. Langsung aja beli. Nggak perlu jenengan ngurut ke saka brojol se tilamu PC. Iki meh duweni apa meh bakulan. Nggak perlu. Ya. Sesuaikan dengan budget jenengan. Dan sesuaikan dengan kehendak jenengan. Jenengan punya angan-angan pengen Pandowo, jenengan merasa melihat Pandowo ini cocok dengan panjenengan, suka sih, ya wis beli aja, tinggal pilih Pandowo apa. Pandowo ada banyak, Pandowo Lare, Pandowo Cenarito, Pandowo Prasojo, banyak, tinggal dipilih yang mana. Kan seperti itu. Oke. Pra perlu gi brojol gi. Pra perlu ya. Katakanlah, aku cuman punya uang 3,5 juta nih. Tapi aku pengen keris Pandowo. Tapi menurut literasi harus punya brojol dulu. Oke, brojol sih. Brojol pirang juta sih. Brojol paling rata-rata lah 1,5 sampai 2,5. Nek sing biasa banget ya. Oke, berarti kelong dari 3,5 juta kelong ki. Anggaplah 2 juta. Berarti tinggal 1,5 toh, tapi punya brojol. Wah, aku tapi sih pengen Pandowo iki. Nah, tapi katanya habis brojol harus tilamu P. Tunggu sih tilamu P. Nah, ini kapan ini kita bisa mencapai ke Pandowo? Padahal ini adalah kebutuhan tersier. Iya. Kalau kita budgetnya segitu ya sudah. Kita pengennya apa, kehendaknya apa, sudah lakukan. Nggak usah perlu banyak mikir. Hal-hal yang menjadi pertimbangan lain, kembali lagi tentang otentiknya, tentang estetikanya masuk tidak, terus orisinilnya bagaimana. Ke situ. Untuk perihal dapur tadi, ya sudah, itu hanya sebatas wawasan saja. Sebatas wawasan, sebatas anjuran. Betul, itu kan sebenarnya tidak harus dituruti karena itu semacam rekomendasi. Iya. Semacam anjuran tadi yang jenengan katakan. Wis ngono kuwi. Ya ora apa-apa toh. Oke. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena kebetulan saya dari mulai masuk ke kerisan Dhamana Kuni itu sudah dengan keris yang cukup banyak. Jadi tidak dengan mengumpulkan satu persatu. Dan ini random ya? Itu random. Jadi kembali lagi kepada pengalaman pribadi saya, hal itu juga tidak menjadikan sebuah permasalahan yang berarti. Selagi kembali lagi niat. Kalau niat kita mengkoleksi itu positif, ya berarti positif. Itu saja. Oke. Sudah menjawab kah? Menjawab sih. Aku akan sambungkan ke teman-teman ya mungkin ya, karena aku juga mengamati teman-teman sekalian di beberapa obrolan kan, entah itu di live ataupun di interaksi di komen. Ada yang menanyakan tentang Mas kalau semisal mau keris tapi untuk pemula itu rekomendasinya apa sih Mas? Atau mungkin ada yang tanya soal Mas keris yang cocok untuk weton sekian itu apa tuh Mas? Nah aku kan sempat sering baca-baca itu kan. Terus Mas yang keris untuk kelas menengah ke atas ada budget lumayan banyak nih. Mau disperin ke keris yang high end. Ya, berjelap lah. Super masterpiece. Nah, itu apa dan bagaimana di setiap kelas itu kita menilai bahwa keris itu layak di kelas itu. Jadi kan contoh kayak semisal kan masing-masing orang kan ada yang mencari keris dengan budget tertentu, ada yang mencari keris dengan spesifikasi tertentu. Nah, kalau saya menyimpulkan apa yang jenengan katakan soal keris mahal dan keris bagus itu kan berarti kan simpelnya adalah keris bagus itu menurut kelasnya masing-masing gitu. Betul. Iya kan? Betul. Nah, pertanyaan utamanya lebih ke bagaimana bisa melihat atau menilai sebuah keris itu layak di kelas itu gitu, atau layak dimahari sekian gitu. Sip. Mantap. Oke, ini masuk ke kerisnya. Saya akan ambilkan contoh dari
yang jenengan sampaikan tadi, saya akan ambilkan contoh 2 keris. Oke, ini. Mungkin bisa jenengan buka. Brojol ya? Betul. Bagaimana untuk keris itu? Menarik sih. Bagaimana ya Pak? Ya, kesan jenengan. Menarik. Cuman ini ya berat ya Mas ya. Ya, berat karena tangguhnya memang. Tangguhnya di Tuban. Masuknya ke dalam Tuban Pajajaran. Oke. Utuh tidak? Utuh. Kayak pamor tidak? Kayak pamor. Estetika masuk berarti ya? Masuk. Otentik. Otentik dari mananya? Ya dari soal kacamata sekilas ya Mas ya. Dari bilahnya. Dari bilahnya kan kita sepuh ya. Betul. Gonjonya bukan gantian. Itu salah satu pertanda bahwa keris ini otentik dan orisinil. Sini pamornya mengakodiat. Betul, ada akodiatnya. Coba jenengan angkat. Jenengan wae, jenengan sing nonton. Karena aku mau nunjukin ke teman-teman. Oh, boleh? Nah, jenengan coba nonton kerisnya secara diangkat, bukan di bawah. Tapi nah. Terlihat gagah? Gagah? Oke. Terus coba jenengan masukkan. Warangkone ya masuk. Warangkone masuk. Oke? Jenengan tukar dengan ini. Saya tak durke ya. Ini sama-sama brojol Mas. Betul. Oke, ini lebih enteng. Tandingannya lebih enteng. Beda tangguh, wajar. Tangguhnya beda, pamornya juga beda. Apa mana? Balik lagi. Otentik tidak? Otentik juga. Utuh. Pamornya utuh. Wis, orisinil. Karena gonjonya juga tidak gantian. Nah, sudah? Monggo dimasukkan. Saiki aku udah di briefing dari awal ya. Ya Pak iki. Kira-kira dari kedua keris ini, mana yang lebih mahal? Aku nggak suka sing berat-berat kan secara pegangannya. Oke. Itu sudah pusaka kondo jenenge. Hmm. Apa arti pusaka kondo? Ya pusaka ini sing ngandani.